Halo kawan bahagia, apa kabar hati hari ini? Masihkah terlihat sepi? Namun ingat, meskipun status tak kunjung berganti, jangan pernah lupa makan, setidaknya sekali. Kembali lagi bersama saya Ari Sensei, akan coba menemani hari-hari sepi kalian di sini. Kali ini kita akan coba membahas tentang film keluaran Thailand, film Thailand ya, yang berjudul A Crazy Little Thing Called Love. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang wanita yang mengejar pujaan hatinya, sehingga dia rela melakukan segala usaha, kecuali pelet dan pasang susuk ya, untuk bisa mendapatkan perhatian dari cowok tersebut. Bagaimana cerita filmnya? Gak usah berlama-lama, gas! Film berawal dengan penampakan seorang cowok ganteng yang sedang ngeturget dede-dede gemes, namun seketika berhenti karena tangisan seorang bayi. Lalu si cowok itu mencoba untuk menghibur si dede-dede bayi ini. Film berfokus pada seorang gadis yang bernama Nam, cewek SMP dengan tampilan cupu dan tingkat keburikan yang tinggi, bersama dengan 3 temannya, Cheers, Ji, dan Nim. Nam sehari-hari tinggal bersama ibu dan adiknya yang burik juga. Ibunya Nam menjalankan bisnis penginapan buat turis-turis, jadi si Nam pun pinter bahasa Inggris. Si Nam ini sangat kesengsem sama cowok ganteng dan kece yang di awal tadi. Dia bernama Son. Nam selalu memperhatikan Son saat sedang di dekatnya. Namun si Nam gak berani untuk mendekatinya. Doi insecure sih sama penampilannya sendiri. Secara si Son ini juga sangatlah populer di sekolah. Suatu hari, pamannya si Nam yang kerja bareng bapaknya di Amerika lagi pulang kampung ke Thailand. Saat mengunjungi keluarga Nam, dia ngasih kabar buat Nam dan adiknya kalau siapa saja yang bisa dapat ranking 1 di sekolah, dia akan dihadiahi liburan ke Amerika untuk ketemu sama bapaknya. Dan Nam juga adiknya sangat senang mendengar kabar itu. Namun, Nam langsung pesimis nih untuk bisa dapat ranking 1. Lanjut cerita. Saat Nam dan ketiga temannya sedang antri jajan minum di Paujang, tiba-tiba ada 2 cowok yang nyerobot antrian dan membuat Nam terdorong. Son yang melihat kejadian itu langsung menghampiri dan tebar pesona dengan memberikan 4 minuman untuk Nam dan ketiga temannya yang burik. 2 cowok yang nyerobot tadi gak terima dan ngajak bertumbuk si Son saat pulang sekolah. Nam yang mendengar kabar kalau Son adu jotos bergegas mencarinya. Namun sayang, saat Nam sampai, mereka udah bubar. Nam lalu nemu kancing yang patah dan ada noda darah di sekitarnya. Dipikir itu punya si Son, Nam pun langsung memungutnya. Dan saat sampai di rumah, dengan berbekal kancing, si Nam pun menghalukan si Son. Esok harinya, si Son dihukum sama guru. Nam yang melihat Son dihukum, merasa bersalah. Dia mengira Son jadi dihukum karena membela Nam kemarin. Dan lalu dia memberikan plester sebagai permintaan maafnya. Saat Son berterima kasih, Nam sangat bahagia karena ternyata si Son tahu namanya. Singkat cerita, ketiga teman Nam yang tahu Nam naksir Son berniat membantu Nam mengejar cintanya. Mereka lalu baca-baca tips dan tutorial cinta dari Luka Pagi. Namun, Nam sok jaim nih di depan teman-temannya. Gak tahu dia kalau Luka Pagi itu pronya dalam dunia cinta. Di keesokan harinya, karena demi cinta dan sedikit desakan teman-temannya, Nam pun akhirnya percaya dan mengikuti tips-tips yang tertulis di buku. Namun ternyata si Nam ini punya saingan juga yang jauh lebih imut dan gemes dari Nam, yang juga lagi PDKT sama si Son. Dia bernama Faye. Si Nam yang gak mau kalah dengan bantuan geng kumbalnya berusaha untuk merubah penampilan sedikit demi sedikit, mencoba membuat Nam jadi glowing dan cantik.
dengan skincare ala zaman bahula. Karena itu, kulit si Nam pun sempat jadi kuning dan dikira lagi cosplay The Simpsons. Saat sekolah mengadakan perekrutan anggota klub, Nam dan teman-teman ikut mendaftar di klub tari. Dan ternyata si Faye, si saingan cinta, juga sedang mendaftar di klub yang sama. Saat si Son lewat dan mau ambil dokumentasi, si Faye lalu caper dan minta difoto. Nam juga nggak mau kalah, dan dia ikutan nongol di frame. Nam dan Faye sempat adu bacotan, dan mereka berujung diusir dari antrian pendaftaran. Namun, sungguh, si guru tari hanya mengusir Nam dan ketiga teman buriknya. Karena si Faye terlihat lebih cantik. Dan beginilah keadilan bagi yang good looking di muka bumi ini. Nam dan trio Kumel akhirnya masuk ke klub drama yang sepi peminat dan diisi murid-murid Kumel semua. Singkat cerita, saat sekolah ulang tahun, mereka mengadakan acara pertunjukan dan klub drama ikut serta dengan menampilkan drama Putri Salju. Nam yang jago bahasa Inggris dipilih sebagai pemeran utama sang Putri Salju. Guru klub drama juga mendatangkan senior yang jago rias sekaligus sahabat Son bernama Pim sebagai makeup artisnya. Setelah didandani oleh Pin, Nam pun muncul dengan terlihat lebih cantik. Dan karena yang jadi pemeran utama belum datang, si pangeran ya, Bu Guru pun menyuruh Son untuk menggantikan sementara buat latihan. Saat adegan yang kita tunggu-tunggu, Nam melihat yang di situ bukan Son dan langsung menepisnya. Nam kemudian lari dan akhirnya terpleset. Namun si Son langsung membantunya. Dan biasa, adegan saling rata pun terjadi. Singkat cerita, saat pertunjukan drama digelar, seperti yang kita duga, pertunjukan drama sepi penonton. Murid-murid lebih memilih nonton tari yang banyak lidis-lidis gemoynya. Di saat pertunjukan drama berlangsung, terlihat satu murid pindahan yang sedang lihatin Nam dari kejauhan. Dia bernama Top, teman masa kecil Son. Selepas acara, di backstage, terlihat apel dan sepucuk surat untuk Nam. Teman-teman Nam mengatakan kalau itu apel dari murid dekil yang jadi pasangan Nam di pertunjukan. Keesokan harinya, Top dan Son lagi jalan-jalan di lapangan sekolah. Dan ada ciwi-ciwi gemes mayoret dari drum band yang ngajak Top untuk foto bareng. Mereka lalu rebutan Top dan berujung perkelahian jambak-jambakan. Akibat itu, mereka berdua cedera dan gak bisa ikut di karnaval 17-an. Pak Kepsek lalu menyuruh Bu Guru untuk nyari penggantinya. Dan karena dia lihat si Nam yang jago main lempar-lempar, Bu Guru ini lalu memaksa Nam untuk jadi mayoretnya. Nam pun demi caper kepada Son, akhirnya menerimanya dan berlatih super-duper keras. Singkat cerita, Nam yang dulunya burik sekarang sudah menjelma seperti cewek idaman yang bisa bikin menyesal barisan para mantan. Dan karena hal itu, dia sekarang jadi cewek populer di sekolahnya. Dan banyak dapat hadiah dari murid-murid cowok di hari Valentine. Namun seperti yang kita perkirakan, si Nam hanya menanti hadiah dari pujaan hatinya, si Son. Sayangnya, harapannya langsung pupus saat Son bilang kalau itu hadiah adalah dari temannya, si Top. Dan di esok harinya, Nam pun ditembak sama Top. Namun, Nam belum sempat menjawab karena Son tiba-tiba hadir. Ah, ganggu aja si Son ini ya. Hari-hari pun berlalu dengan kesalahpahaman kalau si Nam jadian dengan Top. Dan saat Nam, Top, dan Son liburan sama anak-anak tongkrongan, si Nam tiba-tiba disosor oleh Top, yang berujung marahnya Nam sama Top. Mereka pun akhirnya putus, walaupun sebenarnya nggak ada status. Singkat cerita, Nam yang ternyata dapat ranking 1 dan otomatis bakal terbang ke Amerika,
berniat mengungkapkan perasaannya kepada Son. Setelah acara kelulusan, Nam dengan penuh keberanian menemui Son di kolam renang belakang sekolah. น้ำมีเรื่องจะบอกพี่โชนคือน้ำชอบพี่โชนมากน้ำชอบพี่โชน Namun sayangnya, si Nam tertolak secara tidak langsung saat melihat tanda di baju Son yang menyatakan Pin mencintai Son. พี่ปิ่น Seketika terpukullah hatinya, dan perasaan campur aduk memenuhi pikiran si Nam. Setelah Son pulang ke rumah, kita baru tahu bahwa semua itu adalah kesalahpahaman. Son sebenarnya mencintai Nam sejak dulu. Sejak Nam masih burik-buriknya. Gini nih, baru pria. Mencintai dengan apa adanya, bukan pas glowing-glowingnya. Menuju masa sekarang, terlihat Son yang di awal film membawa bayi, ternyata itu adalah bayinya si Pin yang ditinggal suaminya entah kemana, dan sekarang doi menjanda. Dan Nam yang sekarang sudah jadi desainer terkenal sedang diwawancarai di televisi. Dia sedang penasaran dengan Mr. Guest yang dihadirkan dari pihak TV. Dan tepat, tamu itu adalah Son. Dia membawakan Nam buket bunga dan lalu menyatakan perasaan yang sudah ia pendam selama 9 tahun. อยากจะถามพี่โชนว่าพี่โชนแต่งงานหรือยังคะ พี่ก็รอคนกลับมาจากอเมริกาอยู่นะครับ Dan film pun tamat. Gimana nih filmnya, kawan bahagia? Menurut saya pribadi, film ini lumayan memeras perasaan kita. Film ini mengajarkan kita kalau jangan pernah berhenti berusaha. Kalau kita nggak bisa dapat sekarang, mungkin kita bisa dapat di masa depan. Semua sesuai dengan rencana takdir Tuhan. Jadi, tetap semangat ya kawan bahagia yang sedang berjuang. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Ari Sensei undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.